Salam pemirsa Viva TV dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di dalam program Yesus Tolong Saya. Di mana di dalam program ini kita akan saling berbagi, sharing tentang bagaimana karya Tuhan, pertolongan Tuhan, keajaiban, mujizat Tuhan, kemenangan, kelepasan yang Tuhan telah kerjakan atas kehidupan umat-umat Tuhan. Untuk itu, sebelum saudara mengikuti program ini, dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen, sehingga melalui program Yesus Tolong Saya dan channel Viva TV bisa menjadi berkat kepada lebih banyak orang lagi. Nah, pemirsa, bersama dengan saya ada rekan-rekan yang luar biasa yang telah mengalami pertolongan Tuhan, di mana seorang umat Tuhan ini mengalami kelepasan dari kuasa kegelapan, yaitu Bapak Andi. Salam Pak Andi. Salam Pak Peter. Puji Tuhan, gimana? Sehat? Sehat. Luar biasa, puji Tuhan. Iya. Nah, selain itu juga ada bersama Pak Andi, yaitu anaknya, satu-satunya Pak ya, anaknya, yaitu saudari Paulina. Salam Paulina. Ya, salam. Puji Tuhan, gimana, sehat? Sehat. Sukacita? Ya. Amin, puji Tuhan. Selain itu juga ada Ibu Yani, yaitu istri dari Pak Andi. Salam Bu Yani. Salam. Puji Tuhan, sehat. Semangat ya Bu ya. Semangat. Iya, waduh. Ini sepertinya kesaksian pertolongan Tuhan yang dialami Pak Andi. Ini menjadi satu sukacita bagi keluarga ya. Ya. Puji Tuhan. Oke, saya langsung ke Pak Andi dulu. Iya, Pak Andi mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa apa sebenarnya yang terjadi dengan kehidupan masa lalu daripada Pak Andi. Ya, gimana ceritanya sebenarnya? Dulu saya belum mengenal Tuhan. Hidup saya dulu suka perdukunan, hal-hal mistik, hal-hal gaib, serta dan lain-lainnya. Terus saya sudah mengenal Tuhan tahun 1999, saya baru sadar. Tapi ilmu kedukunan saya masih ada, belum sirna. Terus saya diajak ke gereja sama Pak Yakob, sering-sering komunikasi sama Pak Yakob. Terus itu sama Pak Yakob disuruh baptis tahun 2002. Habis dibaptis itu badan saya panas, tapi nggak taunya saya masih ada isi hal-hal negatif itu tadi. Tapi belum keluar, tapi belum saya ceritakan sama Pak Yakob. Sampai sekarang ini. Berapa lama itu Pak dari Bapak punya ilmu itu sampai sekarang, itu berapa lama berarti? Kalau saya jangan dari bapak saya itu, mulai saya dari bayi yang 7 titik itu. Kalau yang saya punya sendiri itu sudah 31 tahun. Tapi 15 tahun ini yang ganas-ganasnya. 15 tahun yang kelas berat ya, ilmu kelas berat. Ganas-ganasnya. Bagaimana kok akhirnya itu bisa ada di Pak Andi gitu loh? Dulu saya kan ikut ritual di Bojonegoro, terus menjelajah ke Kayangan Api, terus ke Kudus, terus ke Madura, terus sampai ke Sunan Bonang dulu, menjelajah cari pusaka itu mau sama ilmu. Justru saya kepingin punya ilmu rawa ronte nggak bisa mati. Keturutan. Terus gitu. Saya nyerah itu, nggak ada yang mau ngajari saya ilmu rawa rontek itu. Terus akhirnya saya mau saya buang sampai sekarang itu. Nah, pada waktu itu ilmu apa saja yang dimiliki oleh Pak Andi? Saya kekebalan tubuh, terus buat jaga biar nggak ada yang ganggu, menyantet. Mungkin mic-nya yang lebih dekat. Santet, menyantet, terus hal-hal yang tak terduga datang-datang tiba-tiba. Terus sama buat magari diri saya dan rumah saya agar nggak kena gangguannya hal-hal gaib atau negatif itu tadi.
Saya dengar juga yang kuat supaya nggak capek kerja itu. Ya 7 titik itu. Pertama itu di kepala, terus di pundak, terus dada sama punggung, lengan, paha sama betis. 7 titik. Itu fungsinya buat kekebalan tubuh biar kerja nggak capek, nggak pernah ke dokter, nggak pernah operasi sampai sekarang. Oh, itu nama-nama ilmunya apa aja itu, Pak? Mungkin mic-nya bisa lebih dekat. Semar mesem, jarang goyang, sama condring, terus empu, keris empu gandring, terus itu Pak bulu perindu, terus itu Pak ati ayam, terus virus, terus busafir, terus itu Pak. Lupa ya itu. Karena saking banyaknya itu. Iya. Lupa. Nah itu gunanya apa aja itu, Pak? Ya untuk satu untuk menerangkan hujan. Yang kedua untuk perjodohan. Yang ketiga untuk pelarisan. Yang keempat untuk menjinakkan perempuan. Kalau gak suka bisa suka. Yang keenam itu buat narik konsumen supaya ada yang minat, supaya laris ya. Yang ketujuh itu untuk tolak balak di depan lingkungan. Ada yang ganggu, ada yang usil, tahu. Nah saya dengar dulu Pak Andi juga bisa melihat sesuatu ya. Iya. Contohnya lihat seseorang terus bisa melihat orang itu seperti apa, pikirannya yang sedang dipikirkan seperti apa. Gimana itu? Dulu kan saya dikasih wejangan sama Pak Kiai Abah Anan, ilmu penerawangan batin zaman dulu. Terus saya mempelajari itu susah amat, 40 hari 40 malam itu nggak tidur, nggak makan, cuma hanya minum air putih doang. Terus bisa nembus pikiran orang, mau saya terawang, si A, si B, si Z, sampai Z, tahu semua. Biasanya apa yang Pak Andi mungkin tahu dari orang itu contohnya? Keburukannya sama kesombongannya ketahuan juga. Ketahuan di situ? Iya, saya terawang itu kelihatan, oh orang ini sombong, orang ini itu munafik, orang ini egois, ketahuan semua. Dari saya terawang itu tadi. Hasil penerawangan saya apa, Pak? Saya mau nerawang Pak Peter, nggak bisa tembus karena ada kuasa putih yang meliputi Pak Peter. Jadi saya mau terawang nggak bisa tembus sampai sekarang. Kuasa Tuhan, Pak. Ya, Tuhan yang menyertai umat-umat Tuhan itu, Pak, yang menjagai umat-umat Tuhan. Iya, oke. Saya juga pernah dengar dari Pak Andi pernah membuang ilmunya ini, gitu ya, Pak ya? Iya dulu. Terus balik lagi, itu gimana ceritanya? Dulu pernah minta tolong sama temannya istri saya Pak Silas, yang rumahnya Rungkut, menanggal dekatnya kali itu. Dulu dia bantu saya, bakar pusaka saya 5. Dulu itu dibakar itu meletus semua, 5-5-nya itu. Cuma satu yang masih bertahan. Soalnya nggak dibuang di laut, ditanam. Jadi pulang-pulang ke rumah lagi 1 minggu. Hancur semua, warangka sama itunya sudah hancur semua. Akhirnya dia mau saya rumat lagi, akhirnya bisa balik lagi. Oh, Allah, berarti jadi temannya lagi itu. Iya. Nah, dulu berarti selain jimat-jimat dulu Pak Andi ini juga punya keris ya? Iya, keris. Ya, selain keris apa lagi mungkin, Pak? Tombak luhur budi ya, sekarang masih ada di Madura. Tapi sudah nggak di Pak Andi toh? Enggak. Dipegang yang lain Madura, ya? di paman saya. Nah, itu kegunaannya buat apa itu, Pak? Tombak luhur budi itu buat untuk petarung-petarung kayak adu sabung ayam, kayak main dorong, ya kayak trek-trekan, terus fun bag, dibawa itu bisa menang. Oh, buat lomba-lomba ya? Iya. Nah, selama bergaul dengan kuasa kegelapan,
Iya, dengan kuasa-kuasa setan, kuasa perdukunan itu, Ya. apa saja yang dialami oleh Pak Andi? Sering sekali saya emosi, mudah emosi. Mm-mm. Nggak tahu, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Tahu-tahu emosi mendadak. Dampaknya ke istri saya, kadang ke anak saya, putri saya. Pernah sekali istri saya dulu mau saya cekek. Saya nggak sadarkan diri. Wajah saya merah, mata saya merah, terus isinya mau bunuh orang. Nggak tahu itu siapa yang mengendalikan saya. Saya perangi nggak bisa. Berarti bawaannya nggak tenang, Iya. bawaannya pingin marah. Ya, kalau lihat lampu itu ada lihat orang jalan-jalan di atas lampu, muter-muter gini. Oh, bawaannya pingin bunuh orang, pingin mungkul orang gitu ya. Nah, saudaraku, ini adalah satu pengalaman yang dialami oleh Pak Andi pada waktu dia dikuasai oleh kuasa kegelapan. Di sini mengajarkan sesuatu kepada kita bahwa kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa setan, kuasa perdukunan tidak akan pernah mengerjakan yang baik di dalam hidup kita. Iya, kuasa perdukunan, kuasa kegelapan hanya merusak kehidupan seseorang, membuat dia tidak tenang, membuat emosinya tidak bisa stabil, tidak bisa dikendalikan. Karena memang firman Tuhan katakan iblis kerjanya hanya untuk merusak, untuk membunuh dan untuk membinasakan. Tetapi kuasa Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita, memberikan ketenangan, memberikan kedamaian, memberikan kemenangan. Dan itulah yang dialami saat ini oleh Pak Andi. Setelah dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidupnya bisa dipulihkan dan ditolong oleh Tuhan. Oke, Pak Andi, saya dengar dulu juga Pak Andi punya waktu-waktu keramat ya, Pak? Iya. Ya, itu waktu-waktu kapan saja, Pak? Kalau waktu keramat itu waktu Kemis Jumalegi. Harus makan kembang kantil 3 lembar, 3 siung. Terus malamnya jam 00 atau jam 12 malam itu saya mandi kembang 7 rupa. Sama makan menyan. Tiap hari Kemis Jumalegi atau Kemis Jumal Kliwon. Kalau nggak makan itu, saya bisa berubah, ganas, lebih ganas dari saya sebelumnya, dari diri saya sebelumnya. Lebih ganas itu. Lebih ganas ya, bisa merusak, bisa melukai orang lain. Ya. Oh iya ya, berarti harus dituruti kayak gitu, ya. Dikasih kemenyan. Ya, setiap Kemis Jumalegi sama Kemis Jumal Kliwon. Oh, itu hari-hari keramatnya. Ya, hari keramat-keramatnya, hari saklar. Sekarang sudah enggak? Enggak. Puji Tuhan ya. Oke, saudara, itu adalah kuasa kegelapan. Punya waktu-waktu khusus untuk berhalanya gitu. Mestinya kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus punya waktu-waktu khusus yang lebih lagi buat Tuhan. Sehingga hidup kita senantiasa berkenan kepada Tuhan dan kuasa Tuhan semakin hari semakin menguasai dan memimpin kehidupan kita. Oke Pak Andi, saya juga mendengar dulu Pak Andi ini sewaktu dikuasai kuasa kegelapan, susah sekali tidur dan mudah sekali marah gitu ya. Itu karena saya sering dengar setan. Itu gimana itu? Ya sering. Dulu ada bisikan, kamu jangan tidur dulu. Ayo ngoncoy aku. Lek kamu turu, berarti nuruti bojomu. Tak turuti, aku mau. Jadi kalau malam itu susah tidur, kadang tidurnya sampai jam 4. Kadang berbincang-bincang dengan bangsa-bangsa jin. Di depannya rumahnya istri saya kan, di sana kan ada tanaman pelem. Nah, di situ ada kayak genderuwo, kayak kuntilanak, kayak sundel bolong, ada di situ. Ada di situ. Sering ngajak komunikasi. Jadi saya nggak bisa tidur. Aneh berarti dong. Orang normal kan nggak lihat itu. Berarti Pak Andi itu ngomong sendiri nggak ada temannya, tapi ngomong sama Roro jahat itu. Katanya saya, nggak turu-turu, wis tak turu sih. Lagi asik ini. Sering diingatkan sama istri, nggak turu-turu, sih tak turu sih. Waduh. Nah, selain itu juga kan sebelum didoakan pelepasan, Pak Andi ini setiap ibadah, setiap dengar khotbah, itu badannya dan kepalanya itu terasa panas. Itu kenapa itu, Pak? Dulu selama Pak Peter berkhotbah di Gereja Jagir, pertama kali Pak Peter
khotbah itu badan saya panas. Jadi mau ke belakang terus, mau mendengarkan firman Tuhan itu ojo, ada yang bisikin gitu, ojo, tutupan, tak tutup. Bareng ngono tak coba mana, buka mana, ojo, mau panas, panas sampai itu embun-embunan ini, sampai dari mata kaki panas semua. Inginnya mau mandi, tapi di situ kamar mandinya agak jauh, jadi saya dekatkan dengan pintu itu. Biar dingin. Tapi tetap panas. Tetap panas, Pak. Pak Peter khotbah panas. Apalagi Pak Peter khotbahnya itu menyangkut saya, tambah panas terus, Pak. Menyangkut setan-setan gitu ya. Panas, Pak. Menyangkut hidup lama, itu setannya berontak itu. Berontak, Pak. Mau melawan tapi nggak bisa melawan. Panas, isinya panas terus, Pak. Itu panasnya apa seperti panas suhu, kepanasan atau mungkin Bukan. Panasnya dalam dari dalam. Iya. Bukan panas kayak matahari kena. Panas dari dalam, panasnya dari dalam. Mungkin nggak terima ya dengar firman Tuhan, nggak terima ada doa, ada pujian, ada penyembahan sehingga rasanya itu berontak, melawan gitu ya. Iya, mau melawan. Oh, gitu ya. Nah, dulu kan pernah ya Pak Andi ini meminta hamba Tuhan untuk mendoakan pelepasan. Itu gimana itu? Dulu saya mau minta tolong sama hamba Tuhan, mau minta lepaskan saya, tapi dia nggak sanggup. Nanti takutnya dampaknya kena keluarganya atau kena putu-putunya sama cucu-cucunya itu tadi. Bukannya nggak mau, tapi dampaknya itu mau. Dampaknya. Iya. Nah ini loh pemirsa, anak-anak Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan dimanapun Anda berada, kita tidak perlu takut dengan kuasa kegelapan. Karena roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tidak ada satupun kuasa kegelapan yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan telah menaklukkan segala kuasa manapun. Untuk itu mari sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, percayalah. Seperti firman Tuhan katakan, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Untuk itu jangan takut terhadap kuasa kegelapan. Jikalau ada saudara-saudara yang lain, ada jiwa-jiwa yang perlu dilepaskan dari kuasa kegelapan, mari doakan. Gunakan nama Yesus, gunakan darah Yesus, gunakan firman Tuhan, gunakan pujian penyembahan buat Tuhan. Dan saya percaya iblis dikalahkan, umatnya dibebaskan oleh darah anak domba Allah. Oke, saya mau masuk dulu untuk Paulina, ya sebagai anak ya sebagai anak. Bagaimana kehidupan menurut Paulina? Bagaimana sebenarnya kehidupan papa pada waktu dikuasai iblis? Pada waktu dikuasai oleh kuasa setan, kuasa perdukunan itu. Apa saja yang mungkin dialami oleh Paulina selama papa lagi bergaul dengan kuasa-kuasa kegelapan itu? Itu apa, suka marah-marah gak jelas gitu. Tiba-tiba marah gitu. Tiba-tiba marah. Iya. Apalagi? Itu aja sih. Tapi Paulina tahu papa ini bergaul dengan kuasa-kuasa. Tahu. Nah, sebagai seorang anak gimana sih perasaannya melihat punya seorang papa seperti itu? Sedih sih, soalnya apa, gak enak gitu, suka marah gitu. Suka marah. Tiba-tiba. Iya. Paulina pernah kena? Apa? Mungkin dampak ini pernah nggak kena? Mungkin. Pernah. Dampaknya gimana? Itu sih suka marah-marah tiba-tiba gitu, bentak-bentak gitu. Padahal gak salah apa-apa gitu. Cuma itu. Karena emosinya kan labil itu, Iya. dipengaruhi sama kuasa kegelapan itu. Nah pada waktu itu harapan Paulina gimana dengan papanya ini? Apa, papa aku pengen dibebaskan dari kuasa gelap gitu sih. Terus apa, dekat sama Tuhan Yesus. Nah, itu harapannya ya. Iya. Selain itu mungkin di rumah ada nggak peristiwa-peristiwa aneh selain dari perlakuan papa? Nggak ada sih, cuma marah-marah gitu. Marah-marahnya Iya, gitu ya? nggak Iya. jelas. Nggak jelas marahnya, tau-taunya marah, ngamuk gitu ya. Nggak ada penyebab, tau-taunya akhirnya keluarga yang kena dampaknya ya. Ini ingat, ya jikalau mungkin ada di antara saudara yang sedang mendengarkan program ini, mari
sayangilah keluargamu, sayangilah generasimu. Jikalau engkau mungkin sedang terbelenggu kuasa kegelapan, mari lepaskanlah itu. Karena saya percaya apa yang diberikan Tuhan jauh lebih baik daripada apa yang iblis janjikan. Memang iblis memberikan sesuatu hal yang seolah-olah berguna, bermanfaat. Tetapi ingat, itu ujungnya maut. Tetapi apa yang diberikan oleh Allah di dalam setiap kehidupan kita, itu menuju dan membawa kita kepada kebenaran dan kehidupan yang kekal. Oke, dari Bu Yani sebagai seorang istri. Gimana sih, ya Bu Yani kan yang lebih kenal Pak Andi dari awal gitu kan, sampai menjalani bahtera rumah tangga, seperti apa Bu? Yang saya rasakan itu bersama suami saya itu sedih gitu ya. Nggak ada apa ya, kayak anak saya ini, nggak jelas itu, marah-marah juga. Mungkin mic-nya bisa lebih dekat Bu. Marah-marah nggak jelas itu. Terus kerinduan hati saya itu sudah sih, saya doa supaya suami saya ini dilepaskan dari kuasa gelap. Itu kerinduan hati saya. Dan supaya suami saya ini setia dan taat, beribadah, konsentrasi ke gereja. Dengarkan firman Tuhan. Kalau ke gereja itu sering main HP. Hati saya sedih. Terus ada sidang jemaat yang menegur saya. Saya bilang, sudah Om, sudah saya kasih tahu. Mungkin karena kuasa gelapan, dia kan mokong gitu ya. Ya jadi saya hanya doa saja. Terus sekarang buktinya Tuhan jawab. Amin. Sudah dilepaskan. Ya, ini pemirsa, kalau Anda sedang ibadah, Anda sedang mendengar firman, jangan sambil main HP. Itu ternyata pekerjaan iblis supaya Anda tidak bisa konsentrasi beribadah, supaya Anda tidak bisa konsentrasi mendengar firman Tuhan. Sehingga hidup Anda tidak bisa berubah. Kenapa? Nggak bisa mendengar firman Tuhan dengan fokus ya Bu ya, seperti itu ya. Iya, dan itu yang dialami oleh Pak Andi. Setiap ibadah, dengar firman, fokus main HP, akhirnya firman Tuhan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Masih mending kalau keluar Pak, kalau mental lebih nggak masuk sama sekali. Nah, mungkin ada nggak Bu Yani merasakan dampak seperti apa yang dialami selama ini? Ada. Dampaknya apa saja? Dampaknya ya ini, dalam rumah tangga ini nggak ada berkat. Karena ada sandungan ini, kuasa gelap. Oh iya. Ya intinya saya setiap malam saya berdoa, Tuhan tolong suami saya, lepaskan dari kuasa gelap. Aku ingin suami saya menjadi manusia yang sempurna, yang normal. Ya kerinduan hati saya ini supaya kita sama-sama melayani Tuhan, beribadah bersama-sama, itu kerinduan hati saya. Yes, ini hati saya lega. Mungkin ini Bu Yani. Kadang kan orang itu bilang dengan bergaul kuasa kegelapan katanya rezekinya tambah gitu. Menurut Bu Yani gimana itu? Iya. Betul nggak kayak gitu? Enggak. Iya. Enggak, ini saya rasakan. Iya. Nah, ini pemirsa, kadang memang seolah-olah ya iblis itu memberikan sesuatu kepada kita. Tetapi ingat, itu hanyalah pemberian semu. Selalu ada tumbalnya. Dan itu nanti ada akibatnya, saudara. Jadi jangan sampai beri diri untuk bergaul dengan kuasa kegelapan. Ujungnya itu pasti menuju maut dan kehancuran. Oke, saya mau kembali kepada Pak Andi. Ya, bagaimana ceritanya Pak Andi sehingga Pak Andi itu mengambil keputusan untuk didoakan pelepasan, Pak? Saya kan dari malam ke malaman doa, Tuhan jamah aku, tolong aku, biar kuasa kegelapan yang ada di dalam tubuh saya, 7 titik pusaka saya mau saya lepaskan, dan saya mau bertobat serius untuk melayani Tuhan dan mengabdi pada Tuhan untuk selama-lamanya sampai akhir hayat. Akhirnya itu dijawab oleh Tuhan. Ya, membuat Pak Andi itu semakin yakin, oh ini saya mau lepaskan. Ya, yakin. Tapi ada yang bisikin, jangan. Apa mau lepas no? Tadi tiap malam ini saya merangi antara kehendak Tuhan, kehendak Tuhan sama kehendak setan. Setan itu hati. Akhirnya jalan satu saya,
aku wis pasrah, ojo mau iloki maneh. Aku mau menunuti maneh, ojo mengganggu keluargaku maneh. Aku kepingin setia, ojo ganggu sak lawas-lawase. Golek wong liya, ojo selain aku. Aku wis tobat total. Mulai hari ini mau saya buang semuanya total. Oke. Nah, pada waktu dilakukan doa pelepasan ini, ya. Apa yang Pak Andi rasakan? Ada suara auman harimau. Saya mau nyakar bangku sama nyengkeram itu, ada yang masuki saya, tubuh saya ada sosok manusia harimau. Nggak tahu itu harimau dari mana. Yang lebih dekat. Harimau dari mana? Tahu-tahu saya ngaum-ngaum ngebrak-ngebrak bangku itu tadi. Iya, yang sempat membuat saya kaget itu. Iya. Kencang sekali itu waktu Pak Andi. Iya. Itu. Ada yang mengendalikan tangan saya. Asini mau ada yang mengendalikan lagi sama badan saya lawan. Saya tekan gini badan saya, biar saya enggak ginjal lonjak-lonjak di gereja nanti. Keramiknya pecah kabeh, Pak. Takutnya gitu, Pak. Jadi saya tekan ini, saya tahan. Jadi tangan itu yang berontak itu, Pak. Panas itu. Terus ada yang celurut. Keluar gitu ya. Kroso, Pak. Terus waktu keluar, iya, setan-setannya itu, ilmu-ilmunya itu ya, terasa. Semua terasa ya. Ya, yang dirasakan selain panas apa aja itu Pak waktu didoakan itu? Kuping bengung, terus dada sesak, terus kaki rasanya lemas sama betis itu kaku semua, tangan rasanya abot. Terus kepala pusing sama pening. Lagi pertaruhan itu ya? Iya. Antara surga dan neraka itu. Berontak itu tadi. Berontak. Tapi puji Tuhan, ya Pak Andi bisa terlepas gitu ya. Iya bisa terlepas dan bisa menyerahkan semuanya. Ya ilmu-ilmu itu, kuasa kegelapan itu sehingga Pak Andi sekarang kalau dengar firman Tuhan, sudah bisa enak gitu ya, enjoy, sudah tenang, ikut ibadah sudah enak, sudah nggak panas-panas lagi badannya. Kalau saya khotbah sudah nggak panas lagi. Iya, kalau ada ibadah sudah nggak panas lagi badannya. Nggak panas. Iya. Ya, jangan sampai balik lagi loh, Pak. Iya, jangan sampai ya. Nah, Pak Andi, iya, setelah Pak Andi itu melepaskan semuanya, kuasa kegelapan itu terlepas, ya kan didoakan pada waktu itu. Nah, menurut Pak Andi, bagaimana sekarang kehidupan Pak Andi? Banyak mujizatnya, Pak. Dalam saya bekerja, ada dapat rezeki. Entah itu dari mana, datang tak terduga. Dari rumah ya gitu. Tahu-tahu ada yang ngantarin nasi, terus ngantarin lauk pauk, nggak tahu dari mana datangnya itu nggak tahu. Dulu nggak ada yang pernah. Nggak ada kayak gitu. Padahal dulu katanya setan itu juga ngasih rezeki, tapi ternyata rezeki yang semu itu. Datang tak terduga. Ya baru itu saya rasakan, baru bersyukur itu. Berarti ada saja jalan yang Tuhan bukakan ya. Ya mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban yang. Itu ada aja dapat rezeki itu. Entah itu di jalan, entah itu di pekerjaan, entah itu di kampung, di rumah, ada rezeki, Pak. Nah ini pemirsa, iya, jikalau kita mengandalkan Tuhan, ada saja jalan yang Tuhan akan bukakan bagi kita. Iblis memang seolah-olah ingin berjanji memberikan sesuatu hal kepada kita, tetapi sebenarnya itu adalah sesuatu hal yang semu, yang nanti ujungnya malahan menyengsarakan kehidupan kita. Namun apa yang Tuhan berikan selalu mendatangkan sukacita. Ya, oke, puji Tuhan. Nah, Pak Andi, tadi kan selain itu bisa mengalami ya hal-hal yang tidak terduga, berkat-berkat pertolongan Tuhan. Nah, gimana sekarang suasana hati dan pikiran Pak Andi? Dulu kan suka ngamuk tanpa alasan. Sekarang ketemu tidurnya istri. Dulu ya selalu ya subuh-subuh nggak bisa tidur, ya gimana? Sekarang sama istri bisa sukacita, murah senyum, bisa komunikasi secara normal. Udah normal ya. Dulu berarti abnormal dulu. Sekarang sudah normal kembali.
Dulu anak saya dekati nggak mau. Engkau ayahku ngamuk maneh. Ya mungkin udah trauma kali ya, takut ya. Takut. Tapi sekarang sudah enggak. Iya, Paulina. Sekarang sudah enggak takut sama papa. Iya, enggak ya? Sudah enggak takut. Gimana sih perasaannya Paulina pas tahu papanya sudah melepaskan diri dari kuasa iblis, kuasa perdukunan? Senang perasaannya. Senang perasaannya. Nah, menurut Paulina, setelah papa itu dilepasin, di rumah itu gimana sih papa? Apa jadi tenang gitu keadaannya. Lebih damai lagi gak kayak biasanya. Enggak kayak biasanya. Iya. Sudah enggak sering marahi Paulina lagi. Enggak ya. Nah, bedanya apa dulu sama sekarang ini? Perbedaannya yang sangat menyolok sekali dengan papa pada waktu bersama-sama di rumah. Sudah gak suka bentak-bentak lagi, gak marah-marah lagi. Itu ya. Iya. Lebih terkendali ya. Iya. Bisa menguasai diri, enggak seperti dulu, lebih tenang lah pembawaannya. Ya karena memang iblis itu kan selalu membuat manusia kan enggak tenang. Tapi kalau Tuhan kan membawa kita kepada ketenangan dan sukacita, sehingga orang di sekitarnya pun termasuk Paulina dan Mama kan juga bisa merasakan mengalami ketenangan dan sukacita. Oke, dari Bu Yani dulu. Bu Yani gimana? Bu Yani, ya setelah melihat Pak Andi mengalami kelepasan, gimana sih perasaannya Bu Yani? Waktu dilepaskan, hati saya lega sekali sedalam-dalamnya. Itu yang kami rasakan. Terus damai, sukacita, berkatnya melimpah. Itu yang kami rasakan saat-saat ini. Tuhan tidak meninggalkan anaknya yang tergeletak. Yeah. Tuhan selalu mengangkat anaknya yang tergeletak itu. Tuhan angkat supaya kami sekeluarga tetap semangat di dalam Tuhan, melayani Tuhan bersama-sama. Yang Bu Yani lihat perbedaan dari Pak Andi gimana? Dulu ya masih ada kuasa gelap tuh, wajah itu serem banget. Gitu. Kalau sekarang ini agak terang, ada cahayanya. Yang kami rasakan. Iya, dulu memang pada waktu awal-awal setiap saya bertemu dengan Pak Andi ini, ya apalagi habis ibadah itu matanya merah-merah. Saya kira apa ini kurang tidur, apakah ngantuk? Mau nerawang itu. Apa? Mau nerawang Pak Peter. Mau nerawang saya. Enggak tembus-tembus. Enggak tembus-tembus ya. Ya kan ada malaikat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menyertai. Tapi kan nggak bisa diserang toh. Enggak. Anak Tuhan itu nggak bisa. Kalau anak Tuhan yang sungguh-sungguh sama Tuhan itu nggak bisa. Mau ilmu apapun itu mental kabeh. Gitu kan, karena ada Tuhan yang menjagai anak-anak Tuhan. Ada Tuhan yang menjagai umat-umat Tuhan. Seperti sekarang Pak Andi sudah menyerahkan diri untuk Tuhan. Ya, sekarang Pak Andi dijaga Tuhan. Amin. Ya bukan lagi kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan kemarin itu, ya itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan kuasa Tuhan. Maka pemirsa, saya selalu katakan orang yang bergaul dengan kuasa kegelapan itu sebenarnya dia itu tidak sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang percaya, ada anak Tuhan masih bergaul dengan kuasa kegelapan, bergaul dengan dukun-dukun, saya mau katakan engkau harus mempertanyakan imanmu. Imanmu itu sudah sungguh-sungguh atau belum? Iya, karena iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan hanya percaya kepada kuasa Tuhan. Dan ingat baik-baik, sekali lagi saya katakan, tidak ada satupun kuasa dan pekerjaan iblis yang dapat mengalahkan kuasa dan karya Tuhan. Jadi orang yang percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus pasti akan mengalami pemeliharaan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupannya. Hidup di dalam kasih dan kuasa Tuhan akan menuntun kita dalam kebenaran, akan menuntun kita di dalam ketenangan, di dalam ketentraman, dan juga di dalam kemenangan. Untuk itu, jangan mau dibelenggu setan. Jangan mau ditipu oleh perdukunan. Jangan mau ditipu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Karena semua kuasa kegelapan yang Anda percayai, cepat atau lambat, itu akan mendatangkan malapetaka di dalam hidupmu.
Tetapi pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu akan memberikan kedamaian. Bahkan firman Tuhan katakan, keselamatan di dalam setiap kehidupan kita. Ingat baik-baik, jangan pernah takut dengan kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan harus dikalahkan, ditaklukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sekarang komitmen Pak Andi kepada Tuhan seperti apa, Pak? Saya kepingin melayani Tuhan dan setia pada Tuhan untuk selama-lamanya sampai akhir hayatku. Puji Tuhan, haleluya. Satu hal yang luar biasa itu ya. Iya, dan jangan mau kembali lagi dengan kuasa kegelapan. Saya tidak akan belenggu ke kuasa kegelapan lagi, apapun perdukunan, santai menyantai, supranatural, saya tidak ingin terjadi lagi yang kedua kalinya. Cukup satu kali aja. Iya, karena udah mengalami Pak ya. Bagaimana sengsaranya hidup bersama dengan kuasa kegelapan. Enggak ada sukacita. Rezekinya pun rezeki yang ya rezeki yang enggak benar. Kalau seandainya ada pun, tapi itu tidak akan pernah kita bisa nikmati dengan penuh sukacita. Iya. Oke, mungkin Paulina, gimana Paulina? Ya, komitmennya bersama dengan keluarga, dengan papa sudah mengalami kelepasan. Apa sih menjadi harapan dan komitmennya? Mungkin harapannya dulu buat papa lah, gimana? Tetap melayani Tuhan, terus tetap setia sama Tuhan. Iya. Dan sebagai dukungan dari Paulina buat papa apa sih? Dukungan. Dukungan apa yang mungkin Paulina bisa lakukan buat papanya supaya papanya ini bisa tetap bertahan dan semangat? Berdoa sih sama Tuhan. Mendoakan papa ya. Iya. Oke, Bu Yani, iya gimana Bu? Mungkin harapannya untuk Pak Andi ini? Ya, harapan saya itu ya kami semua ini ya tetap semangat melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Iya, harapannya seperti itu ya. Itu yang harapan saya, kerinduan hati saya. Iya. Supaya rumah tangga itu tetap awet, Iya. rukun, tetap setia dalam Tuhan. Iya. Itu aja. Ingat pemirsa, ternyata kuasa kegelapan itu tidak hanya merusak kehidupan seseorang, tetapi juga bisa mengacaukan kehidupan keluarga. Seperti yang dialami oleh keluarga Pak Andi sebelum mengalami doa pelepasan. Ya, keluarganya ya tidak ada damai, sering ada kemarahan, ya sering ya anak-anaknya dan juga istrinya sering mengalami ya kata-kata yang kasar, kata-kata yang marah, sehingga anak dan istrinya itu seringkali mengalami yang namanya ketakutan, bahkan mungkin trauma. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, Pak Andi bisa mengalami kelepasan. Jikalau mungkin ada di antara pemirsa yang sedang menyaksikan ini mungkin sedang terbelenggu dengan kuasa kegelapan, masih percaya dengan kuasa-kuasa kegelapan, masih percaya dengan perdukunan, masih percaya dengan horoskop, masih percaya dengan mitos-mitos, masih percaya dengan kuasa-kuasa yang di luar daripada kuasa Tuhan, mari pada saat ini serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Mungkin ada pesan-pesan Pak Andi kepada pemirsa Viva TV, mungkin ada mereka yang masih terbelenggu kuasa kegelapan. Mungkin apa yang mau dipesan kepada mereka? Hai teman-teman saya, jangan sekali-sekali kau terjerumus dalam kuasa kegelapan. Dan yakin jangan sampai terpengaruh apapun yang terjadi. Kamu harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kuasa kegelapan hanya Tuhan Yesus yang dapat melepaskan belenggu itu. Karena Tuhan Yesus yang telah menaklukkan segala pekerjaan setan, segala pekerjaan iblis. Tidak ada kuasa manapun yang dapat mengalahkan kuasa-kuasa iblis. Jadi bersama dengan Yesus kita pasti menang. Iya, bersama dengan Yesus kita pasti akan mengalami pemulihan. Oke, itu saja mungkin yang disampaikan. Iya. Iya, Bu Yani mungkin sebagai istri mungkin mau dipesankan kepada para istri ini. Mungkin punya pengalaman, punya suami yang bergaul dengan kuasa kegelapan. Pesan apa yang mungkin Bu Yani sampaikan kepada para istri? Hai para istri-istri, saya mohon bagi yang mempunyai suami yang mengalami ada kuasa kegelapan, itu yang kami rasakan itu nggak enak, rasanya nggak ada damai, nggak ada sukacita, yang
yang dirasakan adalah kemarahan dan tidak menjadi berkat. Hanya Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi para istri-istri. Apa pesan-pesan Bu Yani yang harus dilakukan para istri apabila ada mungkin suaminya bergaul dengan kuasa kegelapan? Hal apa yang dilakukan oleh seorang istri? Kita harus berdoa supaya suami kita ini supaya dilepaskan oleh kuasa gelap. Itu kerinduan hati saya, dan para istri harus melindungi suaminya supaya taat dan setia beribadah kepada Tuhan Yesus. Iya, oke. Sekarang Paulina. Iya, Paulina, apa pesan-pesan Paulina kepada teman-teman? Mungkin ada yang orang tuanya bergaul dengan kuasa kegelapan. Kira-kira apa pesan Paulina kepada teman-teman anak-anak muda gitu kan, atau mungkin sebagai anak-anak? Apa hal yang harus mereka lakukan sebagai anak apabila orang tua mereka mungkin sedang bergaul dengan kuasa kegelapan? Untuk anak-anak muda yang lagi menonton video ini, tetap doakan orang tuanya yang terbelenggu kuasa kegelapan. Tetap doain, semangatin supaya lebih dekat lagi sama Tuhan dan taat beribadah sama Tuhan lagi. Iya. Selamanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Iya. Iya, seperti Paulina dan Mama. Iya, berapa tahun Paulina Mama berdoa untuk Pak Andi? Kalau saya waktu Lina usia SD, berarti berapa tahun sekarang? 10. ya, 10 tahun ya, bergumul, khusus bergumul buat Pak Andi ya. Wah, tentunya ini bukan waktu yang singkat, itu penantian yang cukup lama. Tetapi ketekunan, kesetiaan untuk terus berdoa buat Pak Andi akhirnya membuahkan hasil. Oleh karena pertolongan Tuhan, dengan waktu Tuhan, Pak Andi bisa dilepaskan dari kuasa kegelapan. Puji Tuhan. Apa yang Pak Andi mau ucapkan sama Tuhan Yesus? Saya bersyukur dan puji Tuhan, berkat pertolongan Tuhan saya bisa lepas dari kuasa kegelapan dan bisa hidup normal lagi seperti dulu dari sedia kala, dan bisa mengayomi istri saya sama anak saya agar damai, hidup dan sejahtera. Iya, puji Tuhan. Demikianlah pemirsa perbincangan kita dengan keluarga Pak Andi yang sekian tahun, berapa tahun tadi? 31 tahun. 31 tahun. Yang 15 tahun itu apa? Yang mulai ganas-ganasnya. Oh, berarti 15 tahun itu awalnya ya? Ya, sudah. Tapi ilmu yang ganas-ganas itu sejak 15 tahun yang lalu. Jadi ya sejak 31 tahun mengenal kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi 15 tahun yang lalu itu lebih parah, ilmunya tambah banyak berarti ya. Ya, terbelenggu oleh kuasa kegelapan, dan kita bersyukur Pak Andi telah mengalami kemerdekaan, pemulihan dan kelepasan dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya apa yang disaksikan oleh keluarga Pak Andi ini bisa menjadi berkat bagi setiap pemirsa. Mungkin ada Anda yang sedang terbelenggu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Siapapun Anda, pada waktu Anda mau datang menyerahkan hidup pada Tuhan, Tuhan Yesus mau menerima Anda. Tuhan Yesus mau memulihkan kehidupan Anda, karena Tuhan Yesus ingin memerdekakan kehidupanmu. Untuk itu mari, jangan mau ditipu oleh pekerjaan si iblis. Jangan mau ditipu oleh pekerjaan si kuasa-kuasa perdukunan itu. Mari serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Maka engkau akan mengalami damai dan sukacita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pak Andi atas waktunya dan kesaksiannya. Juga Paulina, ya, juga Bu Yani telah memberikan waktu untuk bisa berbagi kepada pemirsa Viva TV. Kiranya ini bisa menjadi berkat ya bagi setiap orang yang mendengarkan ini. Untuk itu sebelum kita tutup program ini, kita akan berdoa dulu ya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan atas karya-Mu di dalam hidup kami, dan juga terlebih di dalam kehidupan Pak Andi dan keluarga, di mana beberapa waktu yang lalu Pak Andi yang sudah sekian tahun, 31 tahun mengenal kuasa kegelapan, dan 15 tahun yang lalu Pak Andi semakin
Tuhan semakin serius mendalami ilmu kuasa kegelapan. Oleh karena pertolongan-Mu Tuhan, oleh karena kuasa-Mu, kami bersyukur Pak Andi boleh dilepaskan dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan dan segala hal yang selama ini membuat dia jauh dari Tuhan. Semuanya sudah dicabut, sudah dikeluarkan dari hidupnya, sehingga saat ini Pak Andi menjadi hidup yang baru, memiliki damai dan sukacita, memiliki dan menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Pak Andi, teguhkan Pak Andi, Engkau berkati keluarga mereka. Demikian juga Tuhan dengan Bu Yani sebagai istri dan Paulina sebagai anak. Mereka boleh saling membangun satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain, bahkan saling menguatkan, sehingga melalui keluarga ini iman mereka juga semakin kuat, semakin teguh, bahkan kehidupan mereka boleh menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan jaga, itu bungkusan kuasa darah-Mu. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang masih berusaha untuk mengganggu mereka sudah dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pak Andi dan keluarga adalah milik Kristus. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kami mau berdoa, jikalau mungkin ada pemirsa yang percaya kepada kuasa kegelapan, yang menyerahkan hidupnya kepada kuasa kegelapan, percaya kepada dukun-dukun, percaya kepada mitos-mitos, percaya kepada horoskop, percaya kepada peramal-peramar, percaya kepada kuasa-kuasa kegelapan. Kami mau berdoa bagi mereka. Tuhan lepaskan mereka, Tuhan ubahkan mereka, Tuhan sadarkan mereka, Tuhan pulihkan mereka, sehingga mereka tahu bahwa hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang memberikan damai, memberikan sukacita, memberikan keselamatan, hidup yang membawa kepada segala kebenaran, sehingga Tuhan, kami tidak binasa, melainkan kami memperoleh hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mau berdoa, siapapun mereka pada saat ini yang sedang bergaul dengan kuasa kegelapan, sadarkan mereka Tuhan, agar melalui kesaksian Pak Andi ini, mereka juga boleh diteguhkan, supaya mereka semakin yakin untuk melepaskan kuasa kegelapan, menyerahkan segala kuasa kegelapan yang membelenggu mereka, dan menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Engkau memberkati pemirsa semua. Biarlah melalui kesaksian ini kami diteguhkan, kami diberikan iman yang semakin teguh, bahwa Allah yang kami percaya adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa. Tidak ada Allah yang seperti Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikian pemirsa kesaksian talkshow kita pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.